Selamat datang di sesi ini, kita langsung aja ya, menyelami sebuah panduan penting dari Kementerian Pendidikan kita, yaitu panduan co-kurikuler. Iya, betul. Sumber kita ini dokumen resmi loh, terbitan 2025 dari BSKAP. Itu Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Yang merumuskan standar pendidikan kita ya. Nah, misi penyelaman mendalam kita kali ini apa? Simpel aja, bantu Anda semua biar cepat paham apa sih co-kurikuler itu, kenapa penting, terus gimana sekolah menerapkannya, dari PAUD sampai menengah, biar nggak pusing baca panduan tebalnya. Oke? Mari kita mulai. Siap. Pertama nih, biar nggak salah kaprah, co-kurikuler itu apa sih sebenarnya menurut panduan ini? Sama nggak sih sama ekstrakurikuler? Pertanyaan bagus ini buat mulai. Jadi gini, co-kurikuler itu intinya kegiatan pembelajaran, tapi dilakukannya di luar jam pelajaran biasa yang intrakurikuler itu. Oh, di luar jam kelas ya? Iya, tapi bedanya sama ekskul, co-kurikuler ini dirancang khusus buat nguatin atau nambah dalam atau memperkaya materi yang udah dipelajari di kelas. Jadi nyambung ya sama pelajaran? Betul, terintegrasi dia. Kalau ekskul kan mungkin lebih ke minat bakat aja ya, nggak harus nyambung langsung. Nah, kalau co-kurikuler ini fokusnya jelas, pengembangan karakter sama kompetensi siswa. Jadi ini bagian penting dari pendidikan, bukan cuma tempelan. Oke. Jadi bukan sekedar kegiatan tambahan biar sibuk gitu ya? Bukan. Nah, kalau gitu, kenapa sih perlu ada kegiatan di luar jam pelajaran yang terintegrasi gini? Kan bisa aja materi diperdalam di kelas. Justru itu, yang ditekankan di panduan ini perannya tuh kayak jembatan. Jembatan maksudnya? Iya, jembatan antara konsep teori di kelas sama pengalaman nyata di kehidupan sehari-hari. Ini yang bikin pembelajaran jadi lebih, lebih utuh, lebih relevan buat siswa. Jadi nggak ngawang-ngawang teorinya. Betul. Panduan ini juga nyebut soal pembelajaran mendalam. Maksudnya, proses belajar yang diharapkan tuh sadar, mindful, bermakna, meaningful, sama menggembirakan, joyful. Wah, mindful, meaningful, joyful. Gimana tuh contohnya? Ya, bayangin aja, misalnya ada proyek lingkungan sekolah. Itu bisa jadi bermakna karena siswa lihat langsung hasilnya. Bisa menggembirakan juga karena kerja bareng teman-teman, bukan cuma dengerin guru. Prosesnya melibatkan olah pikir, olah hati, olah rasa, sama olahraga. Seimbang gitu. Oke, kebayang. Pembelajaran yang utuh ya jadinya. Lalu, target spesifiknya apa nih buat siswa? Hasil akhirnya gitu. Tujuan besarnya itu mengembangkan 8 dimensi profil lulusan. Ini cita-cita besarnya lah. 8 dimensi? Apa aja tuh? Garis besarnya ya, biar siswa jadi pribadi utuh. Pertama, jelas iman and takwa. Kedua, kebinekaan global atau kewargaan lah. Ketiga, nalar kritis. Keempat, kreatif. Oke, terus? Kelima, gotong royong atau kolaborasi. Keenam, mandiri. Ketujuh, sehat jasmani rohani. Dan kedelapan, komunikatif. Jadi lengkap ya, dari karakter, cara mikir, sampai skill sosial dan personal. Nah, co-kurikuler ini jadi arena buat latihan semua itu. Wah, komplit banget ya targetnya. Oke, konsep sama tujuannya udah jelas nih. Sekarang bagian serunya. Gimana wujudnya di sekolah? Apa ada format baku yang harus diikuti semua sekolah? Nah, justru ini menariknya. Panduannya sangat menekankan fleksibilitas. Oh, nggak kaku ya? Enggak. Sekolah malah didorong buat milih atau ngerancang sendiri kegiatan yang paling pas. Sesuai kebutuhan siswa, sumber daya sekolah, sama konteks lokalnya. Oke. Ada contoh bentuknya nggak? Ada 3 bentuk utama yang disorot di panduan. Pertama, pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Ini kayak bikin proyek bareng gitu, tapi temanya nyambungin beberapa mata pelajaran sekaligus. Oh, kayak project based learning gitu ya? Mirip. Contohnya nih, tema air sumber kehidupan. Nah, ini bisa nyambungin IPA soal siklus air, matematika ngitung debit air, bahasa Indonesia bikin laporannya, seni budaya bikin poster kampanye hemat air. Jadi satu kegiatan tapi dapat banyak pelajaran. Keren juga ya. Jadi nggak kepisah-pisah pelajarannya. Terus bentuk kedua? Kedua, ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, disingkat 7 KAIH. Ini fokusnya lebih ke pembentukan karakter sama rutinitas positif sehari-hari. 7 kebiasaan. Apa aja tuh? Kayak bangun pagi, ibadah, olahraga, makan sehat, gemar belajar, aktif di masyarakat, sama tidur cukup. Tapi ini bukan cuma himbauan ya, perlu direncanain, didampingi, terus ada refleksi rutinnya juga. Lebih ke pembiasaan ya ini. Yang ketiga apa? Ketiga, disebutnya cara lainnya. Ini wadah buat kreativitas sekolah.
Bisa kegiatan khas yang ngangkat kearifan lokal, misalnya belajar membatik atau main permainan tradisional. Bisa juga penguatan nilai-nilai yang dianut sekolah, atau bahkan LDKS itu juga bisa masuk sini. Wah, luas banget ya kemungkinan yang ketiga ini. Berarti sekolah benar-benar bisa nyesuaiin sama kondisi masing-masing ya? Tepat sekali, fleksibilitas ini penting, tapi biar nggak asal jalan tetap ada panduan perencanaannya. Gimana tuh perencanaannya? Ya, pertama sekolah perlu bentuk tim kerja dulu. Tim ini tugasnya analisis kebutuhan siswa sama kondisi sekolah. Habis itu baru milih dimensi profil lulusan mana yang mau difokusin. Tentuin tema, rancang aktivitasnya, terus atur waktunya. Waktunya diatur juga. Ada panduan alokasi jam pelajaran JP per tahunnya untuk kokurikuler di tiap jenjang. Jadi ada acuannya. Yang nggak kalah penting, panduan ini juga nekenin soal kemitraan. Kemitraan? Dengan siapa? Dengan catur pusat pendidikan. Maksudnya, kolaborasi antara sekolah, keluarga, masyarakat, bahkan media. Semua dukung program ini biar berhasil. Oke, jadi melibatkan banyak pihak ya. Nah, terus gimana cara tahu kalau kegiatan ini efektif? Penilaiannya gimana? Nah, penilaiannya ini beda sama ujian biasa. Nggak fokus ke nilai angka. Ada asesmen formatif, itu pas kegiatan jalan, sama sumatif di akhir periode. Fungsinya buat apa asesmennya? Buat ngelihat perkembangan siswa di 8 dimensi profil lulusan tadi. Jadi lebih ke observasi pertumbuhan karakter sama kompetensinya. Hasilnya nanti dilaporin secara deskriptif. Deskriptif? Maksudnya? Iya, berupa uraian gitu, bukan cuma angka. Biasanya ada kolom khusus di rapor. Jadi orang tua bisa lihat gambaran perkembangan anaknya lebih utuh. Di luar nilai akademik aja. Baik-baik, makin jelas sekarang. Jadi kesimpulannya, kokurikuler ini bukan sekedar kegiatan pengisi waktu luang ya? Betul. Tapi ini upaya yang terstruktur, biar pembelajaran itu lebih hidup, lebih nyambung ke dunia nyata. Sekaligus secara sadar ngebangun karakter dan kompetensi penting lewat 8 dimensi profil lulusan itu. Tujuannya pendidikan yang lebih utuh buat siswa kita. Tepat sekali. Dan ini mungkin ya bisa jadi bahan renungan juga buat Anda yang mendengarkan. Sekarang kan udah paham nih tujuan dibalik kokurikuler ini. Iya. Ini bisa mengubah cara Anda mungkin sebagai siswa ngelihat atau terlibat dalam kegiatan kayak gini di sekolah. Atau kalau Anda orang tua, gimana bisa lebih dukung proses ini? Peluang pembelajaran mendalam apa aja yang sekarang jadi kelihatan bisa dimanfaatin dari aktivitas di sekitar Anda? Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Oke, itulah penyelaman mendalam kita tentang panduan kokurikuler pendidikan Indonesia. Semoga paparan singkat ini cukup memberi pencerahan dan perspektif baru ya.